Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita beribadah sejenak, mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan diri, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah Bapa kami. Kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memelihara, memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kami mengerti dan juga memberi kuasa bagi kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Tema renungan kita adalah Allah penolongmu yang setia. Sahabat renungan malam Salom, Mazmur ini adalah nyanyian syukur Daud untuk memuliakan Allah. Suatu kesaksian iman dari Daud menyatakan betapa besar kasih Allah memelihara, menyelamatkan hidupnya dari ancaman mara bahaya, dari orang-orang yang hendak membinasakan hidupnya. Allah telah melakukan keajaiban yang besar, menyelamatkan hidup Daud. Penjelasan di ayat 1 mengatakan, dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Sesungguhnya Daud tidak pernah melakukan perbuatan jahat terhadap Raja Saul. Daud bahkan telah melakukan perbuatan kepahlawanan yang besar ketika Daud berhasil membunuh Goliat, pemimpin perang Filistin yang ditakuti oleh Israel dan juga yang ditakuti oleh Raja Saul. Tetapi karena hati Saul dikuasai kecemburuan dan kedengkian kepada Daud, maka Saul bernafsu untuk membunuh Daud. Suatu hari, saat Daud memainkan kecapi untuk menghibur Raja Saul, Saul melemparkan lembingnya hendak membunuh Daud. Tetapi Daud dapat meluputkan dirinya dan melarikan diri. Bukan hanya Saul yang hendak membunuh Daud, sebab Saul juga mengerahkan sedikitnya 3.000 prajurit pilihannya untuk memburu dan membunuh Daud. Warga masyarakat juga memusuhi Daud karena intimidasi dan fitnah dari Raja Saul. Tetapi Daud, meski mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, ia tidak mau mencelakakan Raja Saul. Sahabat renungan malam Salom, siapa lagi musuh yang hendak membinasakan Daud selain Raja Saul dan 3.000 prajuritnya yang dikerahkannya untuk membunuh Daud? Sebelum Daud melarikan diri, Raja Saul beberapa kali menyuruh Daud berperang melawan orang Filistin. Maksud Saul agar Daud tewas di tangan orang Filistin. Tetapi Daud yang selalu mengandalkan pertolongan dan penyertaan Tuhan, selalu menang dalam peperangan, selamat dari ancaman mara bahaya. Bangsa Israel pun luput dari gangguan musuh-musuh mereka. Dalam Mazmur ini, Daud menyatakan pengenalan hatinya akan kasih dan kemahakuasaan Tuhan, dan penyerahan hidupnya ke dalam pemeliharaan Tuhan. Daud mengatakan, Allah adalah gunung batu, kubu pertahanan, tempat perlindungannya yang aman. Maka ketika Daud dalam kesesakan, dalam ancaman bahaya maut itu, ia berseru, berteriak minta tolong kepada Allah, dan Allah menyelamatkan hidupnya. Daud bersorak-sorai bersyukur
memuliakan Allah atas semua pertolongan yang menyelamatkan hidupnya. Sahabat renungan malam Salam, hidup kita pun tidak luput dari pengalaman menghadapi keadaan sulit, kesusahan dan ancaman mara bahaya, atau keadaan sakit yang mencemaskan hati kita. Maka kita harus meneladani Daud. Jadikanlah Allah sebagai gunung batu, kubu pertahanan yang kita percaya dapat menjaga, menolong, menyelamatkan hidup kita. Allah telah menjanjikan kemurahan hatinya untuk menolong dan menyelamatkan kita. Dalam Mazmur 50 ayat 15, Allah mengatakan kepada kita, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau memuliakan aku." Jadi Allah mempersilahkan kita agar kita berdoa, meminta pertolongan, meminta keselamatan, meminta berkat dari Tuhan. Dan dengan penuh kasih, Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kita. Tetapi kita yang telah beroleh pertolongan Tuhan, haruslah memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan kita melupakan pertolongan dan kebaikan yang diperbuat Allah kepada kita. Dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kedua dikatakan, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Tuhan Allah Bapa memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur memuji Engkau ya Allah, karena kami telah mendengar firman-Mu. Teguhkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami membuang sifat kesombongan kelancangan, agar kami harus merendahkan diri di hadapan-Mu, bersyukur, menaati perintah-Mu, agar kami mewarisi berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkaulah gunung batu, sumber keselamatan bagi kami. Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit. Beri pertolongan bagi mereka untuk kesembuhan mereka. Yang berduka Engkau berikan penghiburan. Yang kesesakan Engkau lepaskan dari beban berat mereka ya Tuhan. Berkati mereka untuk bersuka cita. Dan bimbing kami mengenal pertolongan-Mu, bersyukur akan kasih karunia-Mu. Ya Allah Bapa, peliharalah hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Jauhkan mara bahaya daripada kami ya Tuhan. Bangunkan kami esok pagi. Persiapkan kami untuk beribadah kepadamu, agar kami datang beribadah, bersyukur, memuliakan Tuhan atas kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dengarkanlah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.